Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Martin Sumual STH. Dalam kehidupan ini kita selalu mensyukuri bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Jemaat, saya undang berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1 dan 2. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, syukur dan terima kasih ya Bapa di sorga, Bapa yang baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai, melindungi di dalam kesibukan kami, aktivitas kami dari pagi, siang sampai sore hari tadi. Dan terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam yang indah ini Tuhan datang di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing untuk beribadah secara virtual. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 35 secara berbalasan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Jemaat, silakan duduk. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 347. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka
Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita datang kepada pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena di malam yang indah ini, kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami, di rumah kami masing-masing, juga bersama dengan keluarga-keluarga yang berada di tengah-tengah persekutuan Jemaat GBI Betania melalui ibadah virtual. Oh Bapa di surga, pada saat ini kami sudah sangat siap untuk mendengarkan firman. Kami sangat rindu untuk disapa oleh firman. Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya sertai, dan kiranya Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan beriman kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan berkata, "Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita pernah ingat kisah tentang seorang anak yang menyeberangi sungai yang deras karena di musim hujan jembatan terputus. Ketika anak ini mau pergi ke sekolah, dia harus menyeberangi sungai yang deras itu. Nah, anak itu begitu semangat untuk pergi ke sekolah, untuk pergi belajar. Tayangan ini terjadi pada saat sebelum pandemi, di mana setiap anak harus mendapatkan pengajaran, pendidikan di sekolah. Nah, yang berikut juga pasti kita pernah melihat ada tayangan di televisi di Indonesia, misalnya khususnya di daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur, di mana di sana sangat dikenal dengan tanah yang tandus, tanah yang kering, di mana sangat sulit untuk mendapatkan air. Kita melihat ada ibu-ibu atau ada anak-anak turun gunung atau naik gunung untuk menimba air di sumur.
Nah, apa yang mereka lakukan itu adalah supaya mereka bisa mengambil air untuk menyambung hidup mereka. Ada begitu semangat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Nah, kalau cerita pertama tentang anak itu dia datang ke sekolah, dia begitu semangat, dia punya motivasi yang luar biasa karena untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena untuk mencapai cita-cita masa depannya. Tetapi yang cerita yang kedua atau kisah tayangan yang kedua itu adalah bagaimana ibu-ibu atau anak-anak turun gunung, naik gunung untuk mencari air. Mereka bukan untuk mencukupkan pribadi mereka saja, untuk diri mereka saja, tetapi untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dikasihinya. Bahkan mungkin juga bagi tetangga-tetangganya, teristimewa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak punya kemampuan secara fisik lagi untuk turun naik gunung. Nah, pada saat itu kita bisa melihat bahwa orang-orang ini melakukan perjuangan itu, melakukan tindakan kebaikan itu bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di penjara di Roma. Sehingga banyak para ahli teologi menyebutkan bahwa surat Filipi adalah surat air mata. Mengapa? Karena ketika Paulus menulis surat Filipi, dia benar-benar berada dalam penderitaan, terbelenggu di dalam penjara. Hidupnya tidak bebas. Hidupnya yang harusnya memberitakan Injil tidak bisa melanjutkan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada saat Paulus sedang berada di penjara pada waktu itu, dia berada dalam satu situasi puncak, situasi yang sangat galau. Ketika dia tanya, bagaimana dengan kehidupan Anda? Dia mengatakan bahwa dia lebih baik mati. Karena bagi dia, mati adalah untungnya. Tetapi juga hidup adalah untuk Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus galau. Dia bingung, ya, harus pilih yang mana? Karena kalau dia pilih mati, ya, itu berarti bahwa sudah ada jaminan dalam hidupnya. Kehidupannya akan dijamin selamat karena pelayanannya kepada Kristus sebelumnya. Pasti Kristus yang dia beritakan itu akan memberikan jaminan kehidupan kekal baginya. Suatu keuntungan bagi Paulus ketika dia mengakhiri hidupnya supaya dia tidak menderita lagi di dunia, supaya dia tidak lagi ditolak, apalagi dia di penjara. Nah, tetapi sebaliknya dalam hatinya juga mengatakan bahwa ketika saya memilih hidup saya adalah untuk Kristus. Apa maksudnya? Artinya hidupnya untuk berbuah, untuk memberitakan dan melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil Kristus, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Nah, benar-benar Rasul Paulus sangat galau untuk memilih yang mana. Mungkin kalau dia egois, dia pasti akan tetap memilih mati saja. Tetapi akhirnya yang dipilih adalah dia hidup untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya kepada banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu kita bisa baca dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Di sana dijelaskan tentang itu. Nah, jemaat, kita juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Paulus itu yang berdampak
bagi dirinya. Nah, dia dipenjara bukan karena untuk kepentingannya diri sendiri, bukan untuk keselamatannya dia di masa depan, tetapi justru untuk orang lain. Paulus memilih berkorban, Paulus memilih menderita, tetapi bisa bermakna, berfaedah, bermanfaat bagi keselamatan banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, pada malam hari ini kita membaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Dalam SGDK disebutkan dengan tema teladan pelayanan. Salah satu jemaat yang dilayani oleh Paulus sebelum dia dipenjarakan di Roma adalah Filipi. Nah, ketika dia datang memberitakan Injil di sana, ketika dia tinggal di sana, sejak hari pertama, jemaat Kristen yang telah memilih, jemaat yang telah, atau orang-orang banyak yang telah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian mereka berkomitmen untuk membantu, berkontribusi untuk misi pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Itu berarti bahwa Paulus ditanggung, diberi makan, diberi pakaian oleh jemaat di Filipi, sehingga Paulus dapat melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Nah, bahkan saudara-saudara, bukan hanya ketika Paulus berada di Filipi saja, ketika Paulus telah meninggalkan kota Filipi, telah meninggalkan jemaat orang-orang Kristen di Filipi, jemaat Kristen di Filipi ini tetap konsisten mengirimkan bantuannya kepada Paulus. Nah, pada saat itu ada seorang anggota jemaat yang bernama Epafroditus yang ditetapkan untuk mengirimkan bantuan jemaat Filipi, bantuan kontribusi jemaat Filipi untuk dikirimkan kepada Paulus di penjara. Nah, Epafroditus pun pergi ke Roma untuk membawa semua bantuan itu. Nah, di sana dia juga ikut membantu untuk memberikan pelayanan kepada Paulus. Karena pada saat itu, saudara-saudara, ketika ada orang yang dipenjara, maka bukan pemerintah yang memberikan makanan, minuman, pakaian kepada orang yang dipenjara, tetapi harus diberikan oleh keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Nah, oleh sebab itu, Epafroditus yang juga pada saat itu berada bersama-sama dengan Timotius ada di sana, mereka ditugaskan untuk membantu, memberikan, mencukupkan keperluan apa yang dibutuhkan oleh Paulus. Nah, pada saat Epafroditus berada di Roma, dia jatuh sakit. Dan pada saat dia jatuh sakit, jemaat di Filipi mendengar kabar itu, mereka pun sangat cemas tentang keadaannya. Karena Epafroditus, dia sangat menderita sakit, bahkan nyaris mati. Tetapi karena kasih Allah, karena Allah mengasihani dia, maka Allah menyembuhkan dia, menguatkan dia, memulihkan dia. Akhirnya Epafroditus pun kembali sembuh. Nah, pada saat itu Paulus buru-buru cepat-cepat untuk mengirimkan kembali Epafroditus ke jemaat di Filipi karena mereka juga sangat merindukan dia. Nah, saudara-saudara, ada kecemasan yang dialami oleh jemaat di Filipi karena ada ikatan cinta kasih yang luar biasa di antara jemaat. Kalau ada satu jemaat yang menderita, semua merasakan penderitaan. Kalau ada satu jemaat yang berkekurangan, maka semua atau jemaat yang lain memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Kalau ada jemaat yang sakit, maka jemaat yang lain juga mengunjungi atau
berbagi, memberikan kekuatan. Saudara-saudara, oleh sebab itu Paulus mengirim buru-buru. Walaupun Paulus juga merasa sedih karena Epafroditus selama itu telah membantu Paulus berada di penjara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan ini, Epafroditus juga dikirim oleh jemaat Filipi ke Roma bukan untuk kepentingannya sendiri. Tapi dia begitu semangat, dia begitu antusias karena dia tahu pekerjaan yang akan dilakukan itu benar-benar pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Karena pekerjaan itu juga turut membantu pekerjaan pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada cerita tadi, ya di tayangan tadi, bahwa kalau mereka melakukan itu, ya anak kecil itu ke sekolah, dia semangat untuk menyeberangi sungai yang deras walaupun menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Tapi dia berpikir tentang masa depannya, maka dia melakukan itu. Dia berpikir tentang keluarganya juga mungkin, ya, dia melakukan itu. Nah, ibu-ibu, anak-anak yang ada di NTT, mereka melakukan itu bukan hanya mereka lakukan untuk dirinya, tetapi mereka lakukan untuk keluarganya, untuk keluarga besarnya, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga itulah pelayanan, itulah berkat yang mereka juga bisa kontribusikan kepada orang-orang di sekitar. Sama yang dilakukan oleh Epafroditus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ya, kita sering melihat ada banyak anggota jemaat atau orang-orang Kristen yang begitu memiliki semangat, antusiasme yang begitu tinggi. Mereka datang dari jauh, walaupun hujan, ya, walaupun naik bus, naik Gojek, ya. Istimewa pada saat pandemi, yang mereka datang untuk beribadah. Mereka rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka rindu bahwa masa depan mereka akan terjamin. Mereka melakukan itu sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Dan mereka datang ke gedung gereja beribadah, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka bertemu dengan sesama, mereka membawa persembahan, dan persembahan yang mereka bagikan itu juga merupakan bagian daripada kontribusi mereka untuk pekerjaan pelayanan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya atau iman saya justru terbangun, ya, terbentuk, berkembang, semakin kokoh ketika saya melihat ada orang-orang seperti itu. Di mana mereka benar-benar, mereka betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh Kristus, telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka mereka perlu datang bersekutu menyembah Tuhan. Itu pada saat sebelum pandemi. Nah, pada saat pandemi, setiap orang atau ada orang Kristen juga, ya, bukan setiap orang. Ketika ibadah sektor sebelum jam 7 udah siap-siap di depan TV, sudah siap-siap di depan YouTube, sudah siap-siap di depan HP-nya. Ketika ada ibadah Zoom, ya, ketika ada ibadah hari Minggu, sudah siap-siap di depan TV ataupun HP mereka. Karena mereka rindu sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka rindu sekali walaupun secara virtual, secara jarak jauh, secara online. Tapi mereka begitu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ada semangat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan beriman dari pribadi-pribadi, bahkan keluarga Kristiani. Saudara-saudara, kita juga boleh belajar bahwa hidup kita adalah untuk melayani. Hidup kita adalah dipakai Tuhan untuk
berbagi dengan sesama. Banyak sekali kita, apakah pelayan, apakah pribadi, ya, tidak harus jadi pelayan, ya, tidak harus penatua dan diaken atau pengurus-pengurus, ya, tetapi banyak sekali di antara kita yang seringkali karena alasan-alasan pribadi, alasan-alasan yang ya bisa saja dipertanggungjawabkan atau tidak, tetapi seringkali melupakan Tuhan. Seringkali kita tidak datang bersekutu dengan macam-macam alasan. Seringkali kita tidak datang melayani dengan berbagai macam alasan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita semuanya untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersaksi tentang Dia, menggunakan waktu kita, ya, dan dengan sekuat tenaga seluruh kehidupan kita, bukan menggunakan sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa tenaga kita, ya, untuk menjadi atau memberikan pelayanan bagi banyak orang. Kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh Epafroditus. Kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Kita boleh punya iman bahwa Kristus berkorban, menderita, bukan memikirkan dirinya sendiri, ya, bukan memikirkan apa yang saya makan, apa yang keluarga saya makan, tetapi ya apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dilakukan oleh Epafroditus. Mereka melakukan itu demi untuk Kristus, demi agar supaya pemberitaan firman, pemberitaan Injil bisa disampaikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus menguatkan kita semuanya. Amin. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah melalui dan di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur karena pada malam yang indah ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang begitu membuat kami menyadari tentang teladan pelayanan. Kami boleh belajar dari Epafroditus. Kami boleh belajar dari Paulus bahwa mereka memilih melayani sesama bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Mereka belajar dari Kristus, di mana Kristus berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit dari antara orang mati, berkorban untuk memberikan keselamatan bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seperti orang-orang yang kami pelajari ini. Kami boleh belajar dari kasih Kristus yang kami rasakan alami, dan kemudian kami boleh bagikan, kami boleh saksikan bagi dunia. Bapa di surga, sehingga panggilan kami sebagai orang percaya tidak pernah memperhitungkan waktu dan tenaga, tetapi Engkau mampukan kami Tuhan, supaya kami bukan menggunakan sisa waktu dan sisa tenaga, tapi dengan waktu kami menggunakan dengan sekuat tenaga, dengan penuh sukacita, untuk datang bersekutu, untuk datang bersaksi, untuk datang melayani Tuhan melalui persekutuan jemaat kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mampukan kami untuk melakukan itu. Apabila Engkau temui kami Tuhan, masih hidup dalam cara-cara yang lama, masih memperhitungkan waktu kami, masih memperhitungkan tenaga kami, masih memperhitungkan dana kami, atau bahkan kami terlalu disibukkan dengan kepentingan-kepentingan kami untuk memenuhi setiap kepentingan, keperluan, kebutuhan kami, pribadi, keluarga. Sehingga kami kadang lupa untuk bersekutu, lupa untuk melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak. Baharuilah kami, bentuklah kami, ubahlah hidup kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh Bapa di surga, kami percaya bahwa kami di masa pandemi ini tidak pernah luntur iman kami, tidak pernah kendor iman kami. Kami selalu punya kerinduan untuk beribadah. Walaupun di rumah, walaupun melalui HP kami, melalui TV, melalui YouTube, melalui Zoom, dan bahkan ada kesempatan-kesempatan juga bagi kami untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Oh Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami untuk punya semangat yang luar biasa. Ubahlah hidup kami Tuhan. Kami bersedia untuk diubah. Kami bersedia untuk mengikut Tuhan dengan sekuat tenaga kami, dengan waktu yang kami punyai, tanpa memperhitungkan, tanpa melihat ke belakang. Bapa di surga, sehingga kami bukan hanya menjadi berkat dalam keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, tetapi kami juga menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi dunia. Oh Bapa di surga, tolonglah kami untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Menghadapi hari-hari kehidupan di masa pandemi ini, kami sangat rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Kami sangat rindu mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kami boleh menggunakan apa media-media yang baik, HP ataupun TV, kami boleh menggunakannya. Walaupun kami belum mendapatkan kesempatan untuk datang bertemu, bersekutu,
dengan sesama di gedung gereja, tapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan di rumah itu juga berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Bapa di surga, Kau berkati setiap keluarga yang bersyukur karena hari ulang tahun, yang mendapatkan pekerjaan, yang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan. Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, yang dalam keadaan tubuh lemah. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa juga memberkati dan menguatkan, memberikan kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami yang sakit. Kami berdoa untuk pendeta, Sulfana, para presbiter, penatua dan diaken, pengurus-pengurus, komisi-komisi BPPJ, dan pegawai gereja. Tuhan, pakailah kami semuanya. Sehingga kami yang telah dipilih Tuhan untuk melayani, kami boleh benar-benar menjadi teladan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, untuk selalu mengingatkan jemaat untuk bersekutu, beribadah, melayani, dan bersaksi. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami, inilah pengucapan syukur kami. Bahkan kami juga teringat untuk beberapa anggota jemaat yang baru-baru saja mengalami dampak musibah banjir. Tuhan kiranya juga bersama-sama dengan mereka. Tuhan kiranya juga pakai kami, jemaat-Mu, untuk menjadi saluran berkat, untuk berbagi perhatian sebagai tanda peduli kami, sebagai tanda kontribusi kami untuk orang-orang yang mengalami musibah. Bahkan bukan hanya di Jemaat GBI Betania atau anggota Jemaat GBI Betania, keluarga-keluarga Jemaat GBI Betania, bahkan juga orang-orang di sekitar kami. Bantuan kami tidak semata hanya dalam bentuk finansial, tapi juga merupakan atau dalam bentuk perhatian, dalam bentuk doa. Bapa di surga, terima kasih. Inilah sekali lagi permohonan kami, yang semuanya ini kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, kita tiba pada persembahan syukur. Hendaklah masing-masing orang mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab. 2 Korintus 9 ayat ke-7 yang menyatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi
Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan doakan akan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Seraya tidak putus-putusnya memohon dan mengucap syukur banyak terima kasih kepada Tuhan. Kalau tadi kami sudah memberikan persembahan syukur, Tuhan begitu banyak berkat yang Engkau telah berikan kepada kami, tapi kami hanya berikan sebagian dari apa yang kami berikan. Biarlah persembahan syukur ini Tuhan berkati, biar itu dapat kami pergunakan di dalam pelayanan kami di gereja kami GPIB Betania. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat, kita tiba pada warta sektor. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 3 Maret 2021 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat terpadu besok tanggal 25 Februari 2021 dilaksanakan secara bersamaan GP PKP PKB dan secara luring dan Pelkat PKLU secara virtual. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Martin Sumual yang sudah menaburkan firman pada malam hari ini. Itu juga pemusik, pemandu lagu, tim multimedia. Juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kita selalu diberkati Tuhan dalam segala hal, dan Tuhan yang menentukan jalan kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus